Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina taqaw inda rabbihim tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Wa qala aidan wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Yang saya hormati akhin al-mukarram al-fasahid beserta keluarga, ibu-ibu, para asatidzah yang saya hormati, dan seluruh pendengar Radio Ahsanta di mana saja berada. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai hari ini Allah masih berkenan kita nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita berbetulan sekali pengajian ini jatuhnya tanggal 1 Muharram, yaitu sebagai tahun Hijriah, yang insya Allah nanti akan saya sampaikan mengapa tanggal 1 Muharram dijadikan sebagai tahun Hijriah. Sedangkan hijrahnya itu adalah Nabi bergeraknya dari Mekah itu akhir Safar sampai di Madinahnya tanggal 12 Rabiul Awal, yang disambut dengan Tola'al Badru alaina. Tapi karena kita ini baru beberapa hari, kita yaitu mensyukuri nikmat-nikmat kemerdekaan, yang kemerdekaan ini pada hakikatnya untuk orang-orang yang takwa. Firman Allah dalam Al-Quran, wal aqibatu lil muttaqin. Bermula kemerdekaan itu hakikatnya untuk orang-orang yang takwa. Dan selanjutnya, kemarin-kemarin saya berpikir, ini Indonesia siapa yang memberikan nama? Ternyata yang memberikan nama adalah Wali Songo. Yang punya kertas silahkan. Itu pertama, Indonesia itu angka hurufnya itu ada 9. I-nya itu adalah Ibrahim Malik, Sunan Gresik. Ini kita 10 menit kita tentang Indonesia. Karena apa? Maksudnya supaya kita ini, artinya kemerdekaan ini jangan main-main. Cara mensyukuri nikmatnya kita paling tidak hadiah pada para pahlawan, dan jangan artinya memeriahkan kemerdekaan itu dengan meningkatkan permaksiatan. Sebab kalau permaksiatan yang ditingkatkan dalam rangka yang memperingati 17 Agustus, yang kita khawatirkan nikmat merdeka akan dicabut lagi oleh Allah. Tapi alhamdulillah sekarang malam tanggal 17 ramai dengan Maulid Nabi, dengan zikir, yasinan, nah gitu. Kedua, N itu Nawawi Mahdum, Sunan Bonang. Ini sebagai tambahan nih Bu ya, gitu. Sebagai tambahan kita supaya kita ini terhadap negara kita ini, bahwa inilah kita punya negara. Nah gitu. Jadi Sunan Bonang Nawawi Mahdum itu Sunan Bonang. D-nya itu Derajatun Raden Qasim, yang kita udah pergi situ. Itu Sunan Derajat. O-nya itu Oesman. Jadi O dulu itu U dulu itu Oe ya. Oesman. Oesman Jafar Shadiq. Oesman Raden Jafar Shadiq. Itu Sunan Kudus. Kelihatan tuh Sunan Kudus makamnya. Yang selanjutnya ada N. Ada N itu Ngampel Raden Rahmat. Raden Rahmat. Kemudian itu Raden Rahmat itu Sunan Ampel. Yang Raden Rahmat ini punya bibi, istri daripada yaitu siapa itu? Majapahit. Cerita dulu sedikit ya. Ini Sunan Ampel itu namanya Ngampel Raden Rahmat namanya. Raden Rahmat.
beliau ini punya mamang. Mamangnya itu Majapahit. Dari apa? Dari istrinya, bibinya. Istri Majapahit, istri daripada yaitu Sunan Ampel. Kemudian dia minta kepada mamang supaya untuk menyebarkan Islam. Mamangnya itu karena bukan Islam, nggak tahu, dia kira bahwa Islam ini adalah sebagai musuhnya, gitu. Tapi dikasih sedesa Ampel, Sultan Rahmat teh, semuanya kerjanya ngadu ayam, gitu. Pas Sunan Ampel dakwah ke situ ngadu ayam dulu, gitu. Dari mulai pertama dimenangkan semua. Akhirnya apa yang itu? Orang bertanya, mengapa menang sampai terus-terusan? Pertama kan saya mah baca syahadat dulu, gitu. Baca syahadat. Nah kemudian diadu lagi, menang lagi. Kan saya mah sholat 5 waktu. Perlu belajar tuh syahadat, belajar sholat. Kemudian yang ketiga, saya mah kan sebagian harta itu saya zakat kan. Emang ada zakat? Ada. Gitu. Zakat, ladang adu ayam. Kemudian selanjutnya masih menang juga. Siapa itu? Raden Rahmat itu ayamnya. Yaitu kenapa? Sebab saya mah ada puasa Ramadan, pada puasa dulu gitu. Kemudian masih menang terus, dimenangkan oleh Sunan Ampel. Ini maka bertanya lagi, masih menang juga karena kan saya udah pergi haji. Udah pergi haji ke sana tuh. Akhirnya lama ngadu ayamnya hilang, masuk Islam. Ini Sunan Ampel diantaranya. Jadi kita ini Indonesia jangan merasa kita ini punya orang, harus merasa punya kita. Paling tidak bendera pasangkan. Nah gitu. Udah kita alhamdulillah, jangan takut bahwa masang bendera itu dengan niat, artinya hubbul waton minal iman. Itu kebaikan yang dianggap sama kita itu sepele, padahal itu punya nilai pahala. Nah kemudian tadi sampai apa sekarang? Eka Sarif Hidayatullah, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati Cirebon, kita kelihatan lah gitu. Kemudian S-nya itu Sayyid Umar Sunan Muria, yang banyak ganyong, nah itu banyak ganyong rebus, itu ya itu. Yang ketiga, yang S selanjutnya Ishak Ainul Yakin Sunan Giri. Kemudian A-nya itu Abdurrahman R. Sahid, Raden Sahid. Ini Sunan Kalijaga. Jadi Indonesia ternyata dari yaitu dari nama Wali Songo. Pantas Indonesia biar bagaimanapun nggak bisa digoyang orang. Selagi apa yang kita lakukan mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena yang diajarkan oleh Wali Songo ini adalah ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti baca-bacaan kita, ada zikir, ada yasinan, ratib haddad, maulid nabi. Ini selagi ini masih terus di seluruh Indonesia, Allah akan pelihara Indonesia. Kenapa? Karena perlu Indonesia ini kemerdekaan ini ada merupakan nikmat dari Allah. Kita dijajah dengan corona segini kagak enaknya. Maka saya batasinya 40 menit saya pulang lagi gitu rencananya ini teh. Jadi yang maksud kita harus memelihara gitu. Kita tetap artinya takut banget datang ngaji gak takut, jangan ketakutan banget itu mah gitu. Nggak takut juga jangan, tapi kita karena berada di Republik Indonesia ini, kita pertama kewajiban agama dan kewajiban negara. Apa yang sekarang wajib negara? Taat kepada protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak. Ibu yang saya hormati, kita kembali lagi kepada yaitu tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram ini kita kemarin dianjurkan membaca doa akhir tahun. Menurut keterangan ulama, siapa orang yang membaca doa akhir tahun kemarin ba'da asar, itu setan atau iblis merasa sia-sia. Pekerjaan kemarin ngegoda manusia sampai banyak yang berdosa. Itu maka orang yang baca doa itu akhirnya berantakan kerjaan 1 tahun itu. Itu yang dimaksud setan tuh kemarin rasa sia-sia dibaca doa akhir tahun. Dari jauh-jauh hari setan sudah
kongres bagaimana caranya untuk menggoda manusia 1 tahun ke depan biar pada berdosa semua, tinggalkan ngaji, pokoknya udah maksiat. Begitu dibaca doa awal tahun ba'da maghrib, itu program setan acak-acakan lagi. Nah itu yang dimaksud. Itu kemarin kita dianjurkan. Nah kemudian kapan ini dihitungnya? Dihitungnya tahun Hijriah ini yaitu dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Usia berapa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena istri tercinta meninggal dunia, Abu Thalib meninggal dunia. Nabi Muhammad semakin dia kepung terus, dakwahnya dipersempit sampai setelah ditinggalkan istrinya tercinta Siti Khadijah, kemudian Abu Thalib sudah meninggal dunia, udah kagak lagi yang dipandang oleh orang-orang kufar Quraisy, sampai Nabi hijrah ke Thaif. Begitu hijrah ke Thaif, banyak saudaranya, ternyata di sono sama saudara bukan disambut dengan marhaba dan pasang umbul-umbul, akan tetapi dihujani batu sampai copot di gigi Nabi. Maka 3 bulan kurang lebih di sana, Nabi kembali ke Mekah. Nah kemudian begitu singgah di satu tempat Nabi, yaitu di Batut Nahal, yaitu satu kebun yang penuh pohon korma. Nabi baca Quran, malah Raja Jin, 9 Raja Jin datang. Apa kata Raja Jin? Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna. Orang satu pun gak ada yang iman di Thaif, Nabi ke sana. Sedangkan Nabi sedang dikepung terus. Nah akhirnya begitu hasilnya ada 9 rajin itu masuk Islam di hadapan Nabi. Itu dalam surat jin. Maka jin ada suratnya. Ada surat jin itu. Kemudian datang ke Mekah lagi. Maka Nabi usia 51 tahun ditasliyah. Artinya dihibur Nabi. Orang yang sedang berduka cita. Musuh semakin banyak. Itu. Musuh semakin banyak, orang dianya dalam keadaan duka cita. Artinya maka oleh Allah yaitu ditasliyah, di Isra Mi'rajkan. Itu usia 51. Pulang dari hasil daripada Isra Mi'raj, Nabi terus berjuang ya, menyampaikan hasil daripada itu, mengajarkan kepada umat supaya sholat yang 5 waktu, yang asalnya 50 waktu jadi 5 waktu. Tapi alhamdulillah karena umat Nabi Muhammad umat yang diistimewakan, walaupun sholat 5 waktu, yang asal 50 waktu jadi 5 waktu, tetap ganjaran mah sama dengan 50 waktu. Ini luar biasa. Nah begitu usia kurang lebih 53 tahun, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke sana, ke Madinah, satu kota pilihan Nabi untuk hijrah ke sana, Nabi sudah mempersiapkan kader-kader masuk ke Madinah untuk menyebar luaskan agama di sana. Begitu berkembang Islam baru Nabi datang, bergeraknya di akhir Safar dalam usia kurang lebih 53 tahun. Begitu Nabi dari meninggalkan Mekah, saking beratnya meninggalkan Mekah tercinta. Selangkah, 2 langkah sampai 40 langkah Nabi belok lagi ke Mekah, menghadap Mekah. Mekah, aku tidak tinggalkan engkau. Kalau masyarakat engkau tidak mengusir aku. Maka kata Umar bin Khattab, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Kita kudu tidak mata dair kita. Kita mah tinggal pelanjut, penikmat kita mah. Nah gitu. Maka punya kewajiban kita. Kewajiban agama dan kewajiban negara. Selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah kemudian bagaimana Madinah itu? Di Madinah itu orang-orang Madinah kiblatnya bukan ke Masjidil Haram, ngikutin nabi-nabi yang lalu. Dari mulai Nabi Ishak sampai Nabi Isa kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Demi beradaptasi, menyesuaikan diri, kata Allah ikuti Muhammad dulu. Orang-orang Madinah kiblat Nabi ke sana. Kiblat Nabi yaitu ke Masjidil Aqsa selama kurang lebih 16 bulan atau 17 bulan Nabi. Udah rindu banget Nabi mau Baitullah. Nah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, dia itu. Maka dari situlah para sahabat ini masing-masing bermusyawarah. Mungkin musyawarah kalau kita mah ada komisi A, komisi B, komisi E, begitu. D dan E dan C mungkin. Ada yang mengajukan bagaimana ini untuk menghitung tahun Hijriah.
Ada yang mengajukan komisi A misalnya, ada rombongan ini ngajukan udah aja bulan Ramadan, karena Ramadan itu adalah tahun baru tahun Sayyidus Suhur, penghulu bulan. Ada lagi yang mengajukan udah aja jangan repot-repot, udah bulan itu aja Maulid, karena hijrahnya juga Nabi bulan Maulid. Ada lagi yang mengajukan siapa? Umar bin Khattab. Ngajukan apa? Jadi ngajukan kita tarik ke belakang ada bulan Muharram. Ada bulan Muharram. Alasannya apa? Karena ada bulan Muharram ini ada hari Asyura namanya tanggal 10. Maka kata Nabi, innallaha tara minas sanati salasa asyaratin. Sesungguhnya Allah pilih dalam satu tahun 10 hari ada 3 yang Allah unggulkan, Allah istimewakan. Pertama akhir Ramadan. Min barakati Lailatul Qadar, karena ada Lailatul Qadar tuh. Yang kedua, 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena apa? Ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah. Kemudian ada hari Arafah, ada haji, ada kurban, ada talbiyah, ada anwa'il manasik. 10 hari yang ketiga itu kata Nabi, ayat itu 10 awal bulan bulan Muharram. Karena apa di dalamnya? Di dalamnya ada hari Asyura. Apa alasannya Asyura? 10 Rasul oleh Allah diselamatkan pada 10 Asyura. Besok kita apa yang dianjurkan kita? Pertama puasa Tasu'a dan Asyura. Malah kalau ibu-ibu mah, kalaupun kagak punya kodoan dan rasan saya, itu lebih baik kita niatnya kodok dan sunat. Supaya kodok tunai, sunat juga ada pahalanya. Nah gitu. Jadi kita niatkan, takut ada kodoanan, belum kekodoan kita. Ya iya. Kita nggak nuntut mungkin. Persoalan ibu paling banyak. Kenapa? Ada kodoanan sholat, kodoanan puasa, kan gitu. Iya. Karena apa? Karena kita ada lupa segala. Ada head, kudu udah mandi, tapi apa asal belum mandi, berarti itu udah juga kodoin. Nah gitu. Kemudian ya nipas juga, banyak nipas. Udah pokoknya sholat puasa sunat udah gabungkan aja, udah dengan kodok dan sunat. Nah gitu, kodok dan sunat. Jadi kodok tunai, sunat juga ada pahalanya. Apa saya nggak punya kodoan? Nggak menutup kemungkinan kita. Dan gitu. Ya kan sering kita aja kejebak macet ya kan ya. Kejebak macet kita kayak lupa kan kita itu. Macet kagak goyang sholat kemarin 2 kali sholat kagak sholat tempat macet. Kan gitu. Itu nggak nutup kemungkinan. Jadi untung banget dia sholat apalagi dari tanggal sekarang ya. Gitu. Ya ada juga itu kesempatan. Jadi jangan sampai ada kodok juga itu sampai Ramadan lagi, kodok kemarin belum dibayar. Nanti kodok tas nanti itu kena cas kita. Wajib 1 kodok wajib baru bayar fidyah 1 mud. Kodok fidyah 1 mud. 2 tahun yang lalu 1 hari kodok 2 mud keluar. 3 tahun yang dulu kodok belum dikodoin juga. Nah itu ini apa namanya jadi kesempatan sekali. Apa yang disunatin besok itu kita? Pertama tadi puasa Tasu'a dan Asyura. Yang kedua yaitu baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berapa kali? 70 kali. Hasbunallah wa ni'mal. Tapi saya mah harapannya hasbunallah wa ni'mal wakil jangan dibaca cuma 10 Muharram saja, sering kita baca. Ya, kita baca pada subuh apa? Itu hikmahnya orang yang artinya orang yang istiqamah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Pertama beban berat Allah ringankan. Ya, biar usaha kecil, anak banyak, pokoknya yakin mual mati dengan sebab kelaparan ini bocah. Gitu bahasa kita aja mah. Iya, itu. Jadi beban berat terasa diringankan oleh Allah. Ada aja itu. Kudu banyak pembacaan. Karena apa? Kita negaranya Indonesia gak dapatnya ini dengan rahmat Allah. Kenapa? Karena yang diamalin ijazah an-nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau kita hitung angka 7 ini semua ada 90. Coba ada abjad ini ada 90. Ayat Quran 114 ini yaitu ayat surat yang ke-90 adalah surat Al-Balad, maknanya negeri. Kemudian wali kita ada wali Songo, ya Songo, semua 9. Nah ini menunjukkan bahwa
dikasihnya merdeka kita, jangan, bukan berarti nggak pakai doa. Idza ja'a nasrullahi wal fathu yang diamalin oleh Pak Karno. Siapa yang ngasih? Yaitulah tokoh Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, yaitu Hasyim Asy'ari. Nah gitu. Jadi apalagi kita ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita ngadepin ke depan ini apa? Karena ke depan ini persoalan bukan semakin ini, sebab sudah semakin padatnya penduduk. Apalagi hidup di Jawa Barat kita. Di Jawa Barat ini kependudukan. Kadang santri dihadapkan dengan kependudukan. Kan gitu. Jadi mau tahu santri juga ledakan pendudukan di Jawa Barat. Kita se-Jawa Barat, Saudi Arabia senegara masih banyakkan kita di Jawa Barat, 6 juta bedanya. Padahal dengan apa, dengan AKB, ditekan AKB tetap aja meledak juga. Itu ceritanya. Nah kemudian, nah itu. Karena menghadapi ke depan ini, kita ini berat, banyakin hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Satu, beban berat Allah akan ringankan. Yang kedua, yaitu kalau diuji oleh Allah nggak terus-terusan. Ini sakit, belum apa waras, udah nyusul lagi, jangan apa begitu. Yang ketiga, punya semangat hidup. Biar tua gak punya semangat hidup, masih jereng kelihatannya tuanya juga. Udah tua mikirin tua, ya bikin lumpuh aja kita. Nah, gitu iya. Maka datang ke pengajian sempat ketawa, kan gitu. Jadi pandangan mata juga bu, kata ulama kan beneran penting kita pandangan mata yang apa namanya, yang menjernihkan pandangan mata. Pertama ya yang hijau-hijau, sekali-kali kita pilih ibu ya, lihat yang hijau gitu kan, segar kita, gitu. Mata kita tuh kayaknya. Yang kedua, melihat air mengalir. Kita udah kagak ada air mengalir. Kalau di puncak Budi itu masih ada air muncrat begitu kan? Gitu. Iya, ya di Taman Matahari gitu. Itu senang gitu. Nah, gitu. Yang ketiganya itu yaitu melihat wajah yang manis. Tuh. Jadi wajah manis juga ini menjernihkan mata gitu. Kalau kita sama istri kita gitu ya. Nah, ini Ibu yang saya hormati. Jadi kita kembali lagi tanggal ya, intinya tanggal 10 nanti itu ada bacaan kita tadi apa tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selip-selipkan bacaan mah supaya biar banyak bacaan. Sebab kata ulama salaf, orang yang lidahnya sering basah dengan zikir kepada Allah, jatah lidah mual bahan kurang. Nanti apa yang jatah lidah teh makan itu. Nah maka harus itu. Emang ada kaitannya bacaan itu dengan apa? Dengan rizki jelas ada. Menurut itu kan hitungan apa namanya dari pengamat ekonomi, dengan adanya ini musibah ini yang berlarut-larut lama, itu udah lumpuh ekonomi. Nah gitu. Perhitungannya, prediksinya, tapi kan kita rasakan udah begitu. Warung makan, warteg rame, warung bakso rame, kan gitu. Apa orang yang ngejual 10.000 3 daleman, rame juga masih. Pokoknya nggak kelihatan di ekonomi lumpuh. Kenapa? Nggak tahu teh ada ulama yang membacakan sholawat kepada Nabi. Siapa? Habib Lutfi dari Pekalongan datang ke Bogor, ngedoain orang Bogor karena Bogor ini Indonesia paling padat penduduknya. Pulau Jawa, Jawa Barat, Bogor apa? Mekarwangi. Kalau ngomong Mekarwangi, coba apa coba dah. Kalau ngomong kencana ya kencana, kan gitu. Apa yang dibaca? Sallallahu alaihi Muhammad berapa? 16.000. Dibacakan 5 minggu sekali. Datang ke Al-Ghazali, gitu. Supaya apa? Warga Bogor biar banyak PHK, biar banyak orang yang nggak jelas penghasilan, tapi kagak ada yang apa namanya masyarakat kita itu yang dapurnya paling pagi nggak ngebul karena nggak masak, kagak ada. Pokoknya milik dari mana aja, kan keras sama kita juga. Masih sempat ngaji. Ini baca-bacaan. Ya sholawat. Kenapa? Sholawat yang dibaca ini pendek tapi ada gurunya. Maka nanti saya ajak tuh apa? Paling tidak di Jumat bisa kan 10 menit itu 1.000. Sallallahu Muhammad. Untuk kita bagikan waktu tuh. Baru 1, ntar kita baca lagi Sallallahu Muhammad 2, ntar hari apa kita baca 1.000 lagi, ya supaya bisa ngatur ke 16.000, terus sono lagi.
Nah itu. Kemudian di mana yang saya ajak sekarang seluruh jamaah pengajian saya itu diharapkan bacalah sholawat kepada Nabi di saat-saat sekarang ini, yaitu 16.000. Mau dapat apa 1.000? Entah kapan lagi? Ya bukan sekaligus kita mah 3 bulan kayak hatamnya 16.000. Nah gitu, iya, nyicil. Kita memang nyicil, kita mau bahasa kita mah kredit kayak gitu. Kemudian istighfar. Jadi ini sholawat ini, pengamalan sholawat bukan awal hikmahnya bukan cuma kita yang menikmati dan keluarga kita, akan tapi lingkungan kita. Kalau ada 16 orang nih baca sholawat itu, banyaknya 16.000 sekampung Sumurwangi, mual ada orang yang kagak masak bahasa kitanya. Karena rahmat Allah. Rahmat Allah kalau dikasihkan jangan pula kan cuma Sumurwangi. Indonesia 17.000 kepulauan dengan rahmat Allah. Masa sih Belanda, Jepang takutan sama bambu runcing? Coba bayangin. Kan gitu. Maka takut sama bambu runcing itu gimana itu? Itu rahmat Allah kayak gitu. Kemudian istighfar. Istighfar juga kata Nabi, kasratul istighfar tajribur rizqa. Kapan istighfar? Nah ini nih. Supaya kadang-kadang kan kita tuh suka bangun malam itu kebetulan masih waktu leluasa. Karena apa sih petunjuknya yang harus kita lakukan? Pertama sholat tahajud. Kedua sholat istikharah kek, hajat kek, masih ada waktu lagi. Kalau rasa punya banyak dosa, sholat taubat. Kan gitu. Ngapa kepepet waktunya? Taubat kita lakukan, tahajud kagak, ada pahala tahajud. Karena udah tidur. Gitu. Kalau kita sholat tahajud, nggak ada pahala istikharah, nggak ada sholat hajat, nggak ada sholat taubat, kayak gitu. Tapi kalau kalau kita itu udah kepepet waktu, ambilnya taubat saja udah. Ada pahala tahajud. Apa terusnya? Sambil menunggu subuh, astagfirullahaladzim li waladaya, astagfirullahaladzim li waladaya, astagfirullahaladzim li waladaya. Nah gitu. Coba kita baca 1.000, itu nggak ada 10 menit itu. Kan udah tua begini mah, apa tuh? Banyakin zikir, ya, banyakin sholawat, banyakin zikir, banyakin istighfar, banyakin zikir, sama banyakin duit lagi. Iya tetap. Yang namanya di dunia mah duit mah harus. Iya, begitu. Supaya jangan serba kagak, duit kagak, istighfar kagak, sholawat kagak. Ini kenapa ini? Ya, itu kan. Seperti ini. Nah, maka Allah berfirman dalam hadis qudsinya. Inni la uhimmu azaban ala ahlil ardi. Fa iza ra'aitu ila ummari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar. Kata Allah dalam hadis qudsinya, aku akan menurunkan bencana pada satu kaum, tiba-tiba aku lihat ila ummari buyuti, masjid rame dengan orang berjamaah. Kemudian lagi musola rame dengan orang-orang yang berjamaah. Majelis taklim rame, orang yang belajar, orang yang zikir. Apa itu? Sorabtu azabi anhum. Wal dan ketiga lagi di kampung itu ada wal mustaghfirina bil ashar. Arti waktu sahur menjelang subuh. Itu jadi maksudnya supaya kita nggak ngebingung, artinya tahajud kalau masih ada waktu yang leluasa. Kemudian kita istikharah, tahajud, atau kita sholat taubat kalau berasa dosa banyak. Tapi kalau nggak berasa dosa ya jangan. Itu iya. Kita lanjutkan. Manfaatkan tuh waktu untuk istighfar. Ini bacaan ada pengaruhnya dengan datangnya rezeki dan untuk keselamatan kampung kita. Karena yang ketiga itu begitu Allah lihat mau diturunkan bencana oleh Allah, banyak orang-orang wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Sarabtu an azabi anhum. Aku pengkolkan bencana aku dari mereka. Jadi dengan istighfar ini Allah akan jauhkan kita daripada malapetaka. Karena yang namanya musibah bagi orang yang beriman, bagi orang yang berdosa itu laknat. Kadang-kadang Allah melaknat orang yang pada berdosa, gitu. Kemudian ada orang yang tidak berdosa, orang yang beriman di situ kena kecepretan, itu namanya musibah. Saya berpikir mungkin nggak salah, mudah-mudahan nggak salah. Kenapa ini? Ya seumur hidup kita baru ngalamin kalau haji aja perek. Kan gitu coba. Kok dipikirin itu? Apa ini?
Apa karena memang itu kemajuan teknologi yang berlebihan disalahgunakan? Menurut prediksi saya nggak salah. Karena orang-orang sekarang itu sama zikir kayak 2 baris, 3 baris berjamaah. Tapi ketika zikir subuh, Ustaz sholat, tasbih atas sholat, zikir. Berapa orang mati ya? Gitu. Apalagi yang nama Jumat mah. Yang kudu Fatihah 7, Qul 7, Falaq 7, An-Nas 7. Kan gitu. Sampai ilahi rasulullah Allah tiga berapa orang mah. Kan gitu. Kenapa? Dan juga mungkin gitu ya, karena ini mendunia soalnya, bukan di kita doang, mendunia ini musibah banget amat ini. Kita kagak ada, dikata ada gua kelihatan, kan begitu ceritanya. Ngapa ini teh kudu dipikirin? Apakah ini orang lebih banyak atau ngutik-ngutik HP daripada ngutik-ngutik tasbih? Nah, gitu. Mungkin begitu ya. Kalau melihat hadis ini mah bisa jadi ya. Ya bang, kita coba berapa jam yang kita pakai kutak-kutik lain. Ya kagak bisa HP, jangan. Apalagi bocah sekarang mah belajar online. Kan begitu. Ujian online. Nah karena acara-acara seperti misalnya kampus gitu, rektor mah adanya di apa namanya di kampus, ya mahasiswanya ada di ini, itu kan seperti itu. Jadi kudu bisa. Tapi ini karena apa kebocah orang ngeberhentikan sama HP segala macam. Dari bocah HP HP terus kan itu zikir mah udah gitu kan. Mungkin itu nggak salah ya prediksi saya itu. Nah, gitu. Kalau amat ini, masya Allah, gitu. Nah ini Bu yang saya hormati, maka oleh karena itu supaya artinya balik ngaji ini, oh iya kita teh, itu kan untuk bangun malam seperti itu ternyata untuk lingkungan juga bisa menyelamatkan lingkungan apabila kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Nah itu maka kita kembali lagi Nabi sendiri artinya berjuang itu yaitu sambil pakai doa kan. Pertama itu hasbunallahu wa ni'mal wakil itu dibaca oleh Nabi Ibrahim. Nabiullah Ibrahim karena ngancurkan berhala, dihukum oleh Raja Namrud, dilemparkan ke api, dibakar, Jibril susul, disuruh membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kata Allah, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hai api, jadi engkau dingin dan menjadi kesejahteraan bagi Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, tidak pernah aku rasakan nikmatnya hidup senikmat hidup di dalam api. Luar biasa kan? Nah gitu kan? Di dalam api nggak ada Nabi mah. Kayak gitu. Nah kemudian apa ini hasbunallah waktu perang Badar? Apa ada sholat Badar itu sholawat Badar? Sholawat Badar itu kan karena perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah 313. Umat Islam dipimpin oleh Nabi. Nah kemudian dengan peralatan perang seadanya berhadapan dengan orang kafir 3.000, Islam pantang cari musuh. Tapi Islam kalau sudah ketemu musuh mundur selaka, jaminannya neraka. Maka Jibril datang juga nyuruh Muhammad dan 313 baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka di sini Allah kirim 1.000 tentara malaikat, hampir kepepet, tambahin 2.000, jadi 3.000, hampir kepepet juga ngelawan 3.000 dan perjalanan kuat, yang banyak, yang lengkap, maka ditambah lagi oleh Allah 2.000, jadi 2.000, jadi 5.000. Maka kata Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Biiznillah, beberapa banyak golongan sedikit dapat mengalahkan yang banyak dengan izin Allah. Ini dengan izin Allah masalahnya. Kayak gitu. Jadi ternyata emang baca-bacaan. Ini baca-bacaan yang bisa yang membantu kita. Sebab apa? Sebab urusannya semua ini bacaan-bacaan yang kita baca. Seperti Ratib Hadan. Itu petiran dari 100 kitab itu. Ratib Hadan. Ada lagi Ratib Umar. Ratib Hadan itu adalah untuk memacu keberhasilan. Ratib Umar adalah untuk meredam emosi kita. Dan apakah semakin tua kadang-kadang ya gitu. Makin gede abot gitu. Nanti baca itu untuk meredam itu. Maka para sadik suka dibaca yaitu Ratib Umar. Nah itu bacaan-bacaan seperti itu. Karena apa? Karena baca-bacaan ulama orang-orang tua kita.
dan juga merembesnya nanti kepada keturunan kita. Jadi banyak artinya contoh Nabi sendiri dalam kesulitan yang membaca, yaitu doa. Dan tanggal 10 Muharram diselamatkan dari kobaran api. Kemudian siapa lagi? Yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus di dalam perut ikan karena lari dari masyarakat. Akhir ngapa? Nggak sabar. Nggak sabarnya, ya habis orang udah didakwahin, udah kagak mau dia lagi mau bunuh Yunus lagi. Lari Yunus dari masyarakat. Sampai ke pantai, ada kapal naik di kapal. Akhir kapal tidak maju, tidak mundur, tidak. Kata pegawai kapal, mungkin saja ini ada orang-orang yang ada anak yang lari dari gunungannya. Karena kita lotre saja, siapa yang namanya keluar kita cemburkan ke situ. Kayak gitu. Maka begitu Nabi Yunus dikocok-kocok, Yunusnya keluar, ambil Yunus, cemburkan ke laut, kemudian disambar ikan di dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam. Jibril datang, Yunus baca ini nih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Malah kata Kiai Thohir itu, kalau kita lagi punya urusan, hadiah ke Nabi, hadiah kepada Yunus, ada yang bin mata itu Yunus itu. Kemudian baca 41 atau 101. Jadi artinya kita bingung apapun obatnya la ilaha illa anta. Kematian anak, kematian suami, kemudian itu enggak, itu la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ngadepin urusan, sebab namanya kita ada humum, ada gumum, ada kurub, bingung deh. Ada ahzan. Kalau hazan mah ngebingungkan bekas kemarin belum beres. Bekas kemarin belum beres, itu baru kerja mantu yang kemarin belum beres. Itu hazan namanya, bingung tuh. Ada humum, ya parijal ham, ya kasifal gham, ditahan dia ya, ditahan. Sebab syiddah di atas mim, syiddah di atas umum, dimanapun berada harus ditahan. Ya parijal ham, ya kasifal gham, kayak gitu. Ya mal abdiyan firham, kayak gitu. Jadi ada humum, bingung yang akan datang. Tambah lagi gumum, gumum juga bingung banget malahan. Ada lagi huruf. Kalau bahasa Nuani mah nyebutnya huruf teh jabeng. Ada bahasa jabeng ibu ya? Jabeng tapi pikiran udah kagak muat itu otak kita. Jabeng tuh. Kalau saya mah kalau ibu, ke bapak-bapak, apa sih jabeng? Jabeng teh hujan pagi, mau rokoknya kagak, mau ngopinya kagak, mau utang masih pagi, beras kagak, biding bebanting baik, atau saya gitu. Nah, itu jabeng tuh. Itu jangan apa kita, jangan apa humum, gumum, kurub, gitu. Kenapa? Udah aja kembali kepada Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Begitu. Jadi banyak banget bacaan mah. Pokoknya asal kita baca, ini pengen, tiga dibaca gitu. Kenapa? Karena kita ya di samping salawat yang biasa kita baca, gitu. Di samping salawat yang kita baca itu artinya tambah-tambahan seperti ini. Tadi pengen yang kira-kira 10 menit dapat 1000 tadi, yaitu selawat. Di dunia seperti itu. Bagaimana nanti di akhirat? Di akhirat nanti itu bagi orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi, sebab salawat mah aman dari dia. Ada orang nih baca salawat pengen didengar sama calon mertuanya supaya terpilih jadi mantu. Iya. Masih ada pahalanya salawat mah. Kagak ada mubajirnya. Kalau yang lain mah kalau karena orang karena itu nggak ada pahalanya, yang lain mah. Itu. Kita baca waki aja tiap pagi kagak ada pahalanya kalau tujuannya buat supaya rezeki ini. Tapi dibolehkan sama agama. Tapi kalau salawat tabu karena apa saja ada pahalanya. Nanti di akhirat ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ashabul yamin itu adalah orang yang buku amalnya taruh di sebelah kanan. Datangnya sebelah kanan, nggak bisa diambil kiri. Ashabus shimal itu yang datangnya ke sebelah kiri, nggak bisa diambil ini. Yang ashabul yamin kalau ditimbang pasti beratan kebaikan surga bagiannya. Kalau ashabus shimal nanti yaitu ditimbang beratan ke kiri. Ada yang draw 50-50. Ada tuh 50-50 teh. Ini antara kebaikan antara dosa sama timbangannya.
begini wae kagak kemari. Ini kata saya mah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Iya, coba paling depan wae. Ngaji paling depan, maksiat paling depan. Gitu. Semua paling depan semua, hiperaktif namanya mah. Gitu. Di mana itu calon surga? Calon surga di mana tempatnya? Di Jabal A'raf. Di Quran ada surat Al-A'raf ya. Al-A'raf teh yaitu satu gunung yang membatasi antara surga dan neraka. Maka nanti dia sama dia apa ngomong? Apa kata dalam firman Allah? Dia akan nanya-nanya orang yang pada ngojai di neraka sakor. Masalahkah kumpi sakor? Apa sebab kamu berada di neraka sakor? Qalu mereka menjawab tuh yang lam nakum minal musallin, kami tidak melakukan sholat. Walam nut'imkum miskin, nggak pernah makan. Itu nanti itu di Quran itu. Bagaimana nanti Jabal A'raf calon surga? Pertama saudara kandung cariin di surga apa di mana nih? Kemudian saudara misal midon, terus kerabat kita. Kerabat kagak ada, keluarga besar kagak ada, nggak ketemu di surga, mau minta pahala tanpa mengurangi ganjaran mereka di akhirat dan di surga itu. Nah itu untuk ngasih sebelah kanan. Nah, ngasih sebelah kanan. Kalau kagak ada keluarga nanti ingat sama teman ngaji Baitul Ibad, siapa teman kita ya? Di mana dia ya? Ya, yang duduknya selalu berenteng kita ya. Artinya gitu. Ternyata kecintaan kita teh bisa sampai di akhirat itu. Cinta kita. Maka sampai artinya ya ada sampai apa artinya dosa terhadap orang tua bisa dihapuskan dengan sebab apa? Karena keluarganya dijalin silaturahim. Ada orang itu berdosa ya terhadap orang tua, kemudian dia selama-lama ada betul hidayah, bisa nggak dosa saya dihapuskan terhadap orang tua? Kata ulama bisa. Pertama Anda harus menjadi anak yang soleh. Sebab anak kalau menjadi anak soleh ini, Anda semua perbuatan kesolehan Anda dapat pahala plus orang tua yang melahirkan tanpa niat apa-apa. Jadi kayak kita nih gini, kagak ada niat dari Sabtu kan tadi. Saya mengaji ini pahalanya pengen sampaikan ke orang tua saya. Nggak kudu begitu juga kita pas sampai orang tua. Apabila banyak ke amal soleh kita diterima oleh orang tua, kalaupun kita punya dosa terhadap orang tua dihapuskan oleh Allah. Kedua, sambung silaturahim keluarganya dari pihak bapaknya, pihak ibunya. Yang ketiga, sambung silaturahim kecintaan. Ini kecintaannya begitu. Maka kecintaan apa? Sekalipun kita nggak ada tali saudara, tapi kalau kecintaan nanti di akhirat nanti. Ingat sama Baitul Ibad nanti. Kan gitu. Di mana teman kita? Alhamdulillah. Karena apa? Karena dia aktif banget datang ke Baitul Ibad, ternyata ada di surga. Cinta ganjaran tuh si teman teh untuk nggak berarti di sebelah kanan masuk ke surga. Teman nanti bisa dimintain pahala. Itu begitu. Kemudian baca Rabbi fili waladaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena kita masih hidup, kita ingat sama orang tua, kan kita kan orang tua masih ada, mah dulu kan mau ngasih kan lihat dulu, romanya emak punyaan, belum bawa punyaan, kagak ngasih gitu. Kan gitu. Karena kan udah ingat kita. Nah, banyak orang yang orang tua banyak meninggal bawa dosa kintalan, kemudian anak yang ditinggalkan yaitu membacakan Rabbi Firli satu hari satu on, maka dosa orang tua habis dengan doa kita. Dan kata Nabi, siapa orang yang rajin ngedoain orang tuanya, rezekinya akan lancar. Barangkali kan kalau jarang menjadi tersendat-sendat. Yang selanjutnya Anda harus membereskan urusan orang tua. Kalaupun Anda punya dosa terhadap orang tua, Allah yang hapuskan dosa terhadap orang tua. Nah itu jadi saking-sakingnya kecintaan ini luar biasa kita. Dan kecintaan. Jadi kita kembali lagi, itu sholawat kita bagaimana supaya jadi itu pembelaan hukum. Sebab orang yang sering baca sholawat, bermacam-macam sholawat, apa nanti bukan kita nyari Nabi nyariin kita. Nabi luar biasa. Nabi-nabi yang lain sudah menempati di tempatnya di surga. Nabi kita masih di pintu surga. Ngapa? Ini mana ini? Baitul Ibad mana ini? Gitu. Belum kelihatan kayak ini. Oh dilihat timbangannya beratan ke kiri misalnya. Nabi lihat kan gitu. Ayo timbang lagi. Ah gitu.
ambil Nabi satu kertas selawat kita tuh sebelah kanan tuh. Syafaat namanya tuh. Itu ngeberatin tuh gitu. Iya, ngeberatin ke sebelah kanan itu timbang lagi ngeberatin sebelah kanan itu namanya syafaat. Gitu. Kita deh untung banget jadi umat Nabi Muhammad, masya Allah. Pahala satu dilipat gandakan. Sodako satu diumpamakan oleh Allah itu seperti satu butir biji yang ditanam. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Jadi Allah menggambarkan orang yang sedekah satu biji seperti dalam satu biji tumbuh 7 tangkai. Nah, satu tangkai itu 100 biji. Maka itu jadi 700 biji. Ini teh anugerah. Masih kurang juga karena Nabi Muhammad itu. Karena Nabi Muhammad itu memang Nabi dan istimewakan oleh Allah. Umatnya itu kalau Nabi-Nabi yang lalu dikasih umur teh bonus umur yang panjang. Ya kalau Nabi Nuh tinggal 950 tahun. Ada 500 tahun, 400 tahun. Satu dibayar satu. Banyak, lama. Kalau Nabi Muhammad umatnya innama amaru ummati baina sittin wa sab'in. Hanya saja umur umat aku kebanyakan antara 50, 60 sampai 70. Yang merasa 70 lebih luar biasa. Taat makin dekat kepada Allah. Supaya kena pada janji Allah, siapa orang yang usianya di atas 70 tahun taat kepada Allah, Allah haramkan jasanya tersentuh api neraka. Itu maksudnya gitu. Yang bukan timbang tua doangan. Apa ada usia, ada umur. Kalau usia itu ada usia panjang, umur pendek. Punya usia mah 90 tahun, cuman bikin tua teh bukan bikin banyak beramal. Ditimbang teh dikit banget amalnya. Ini namanya usia panjang, umur pendek. Itu ada usia pendek, umur panjang. Maka kita mintanya panjang umur. Kenapa? Usianya tuh 25 tahun. Cuma dari mulai akil baliknya, masya Allah ibadahnya, kebaikannya luar biasa. Kan gitu. Maka ini namanya usia pendek, umur panjang. Kan kita minta panjang umur. Gitu. Dalam taat pada Allah bukan umur panjang doang kan. Jadi umat Nabi Muhammad apa oleh Allah ini karena nabinya rahmatal alamin sehingga pahala yang Allah berikan kepadanya dilipat gandakan sedekah segitu. Karena apa? Karena sahabat yang paling kaya itu Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang paling gak punya Sayyidina Ali. Abdurrahman bin Auf 1000 dinar sedekahnya. Ali mah setalen, yang lain kagak punya lagi dia mah. Kata Nabi, gedean Sayyidina Ali. Sebab Ali mah setalen juga kagak ada lagi. Ya mah kalau kayak kita mah duit bakal ngerok kalau mau dikasihkan. Gitu. Tapi Abdurrahman bin Auf sedekahnya itu apa? Ya 1000 dinar. Masih banyak lagi dia mah itunya. 1000 dinar. Makanya kata Nabi, jangan malu dengan sedekah sedikit karena kalau malu lebih sedikit daripada sedikit. Itu gitu. Ditambah lagi umat Nabi Muhammad, maka Nabi udah mendeklarasikan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat aku bahan masuk surga. Ditambah lagi oleh Allah ada berhubungan dengan bulan. Apa? Yaitu bulan Rajab, satu kebaikan dibalas 70. Naik lagi bulan Sa'ban, satu kebaikan dibalas 700. Naik lagi di bulan Ramadan, satu kebaikan dibalas 1000 sampai terhitung banyaknya. Ada lagi dengan malam Lailatul Qadar. Ada lagi dengan malam dan siang hari Jumat dan malam Jumat. Kemudian ada lagi tempat ibadahnya orang di Masjidil Haram. Ini teh anugerah Allah diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi kita dalam rangka menyambut 1 Muharram ini hakikatnya syukur kepada Allah. Umur kita sampai lagi kepada bulan ini. Mudah-mudahan umur kita disampaikan lagi ke bulan yang akan datang. Almarhum tiap waktu menerima ganjaran yang diberikan apa yang kita selama ini kita manfaatkan. Ini majelis taklim, maka mudah-mudahan almarhum itu di alam barzakh diluaskan kuburnya. Beliau ini selalu artinya bicara tentang akhirat. Biasanya kalau biasa akhirat mah orang udah usianya lanjut, tapi beliau ini adalah selalu ngajak kita itu kenal pada akhirat, ngerti kepada akhirat. Malah pada saat memang itu kita lockdown itu waktu itu kan enggak itu
yang keimpikan teh bukan beliau tapi almarhum Kiai Sanwani yang apa namanya saya tanggal 10 Ramadan jam 10 pagi itu, cuman kalau orang soleh kita impikan mungkin setelah subuh kita yakin baru itu ada kabar yang baik, yaitu ngegelarkan kitab suruh ngaji. Beliau yang itu bukan yang ini. Mungkin apa waktu lockdown itu nggak sampai apa ngaji sama beliau gitu. Nah, gitu. Jadi itu yang keimpikan. Nah, gitu. Bukan beliau yang keimpikan. Bikin salah nih. Gitu. Dia orang-orang kalau jamaah udah dibukakan kitabnya, ayo udah ngaji. Begini ceritanya kalau bukan beliau. Gitu. Maka berarti kalau beliau udah pasti ini lembasnya kepada almarhum Kiai Sanwani bin Guru Aslawi. Maka oleh karena itu mudah-mudahan beliau dalam berjalan sekali lagi karena memang betul-betul berjuang ini. Sehingga kita kan kalau perjuangan mah membangun, mengembangkan dan memelihara. Mudah-mudahan keluarga ini bisa memelihara ini Baitul Ibad dan masyarakat saya himbau untuk terus ada waktu ini untuk datang ke Baitul Ibad. Mudah-mudahan ini materi yang saya sampaikan barangkali walaupun nggak satu judul, mudah-mudahan ini karena intinya mah menyambut satu Muharram ini syukur kepada Allah umur sampai lagi. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita doa mudah-mudahan ya dengan berkah ngaji kita ini musibah yang begini lama begitu mudah-mudahan kita mohon pada Allah segera Allah cabut ini dari negara kita dan dari negara-negara lain. Astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina wa akhirin wa sallallahu ya Allah tabaraka an kulli sahabat Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka khair hadhihi sanah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzu bika min syarri hadhihi sanah wa syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa anna al-bala'a wal waba'a wal ghalaa wal fitana wal mihana wal humuma wal gumuma wal quruba wal ahzana wasyadaida wasal'adai malayak sifu ghairuk wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam wallahu muwaffiq laqomit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.